Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama aku, Bunda Twin. Nah teman-teman, kali ini aku awali videonya dengan buka belanjaan ya. Jadi ini pakai suara asli, karena kan banyak banget ya minta aku tuh untuk bikin video bareng sama anak-anak. Jadi sini aku ngajakin si Twin juga. Hai anak. Nah, yang ini yang pakai baju warna pink ini adalah kakak. Hai kakak. Hai kakak. Yang ini adik. Hai adek. Nah, di sini aku mau bongkar belanjaan aku teman-teman. Jadi tadi sore itu aku pergi belanja sama Pak suami, bukan tadi sore sih, tapi tadi ya. Belum lama gitu, ini baru pulang dari luar. Cuman tadi di luar aku nggak ada bikin video teman-teman karena emang buru-buru banget. Pak Su itu ada rencana mau pergi mancing barengan sama abang ipar gitu ya. Alhasil tadi tuh buru-buru banget lah gitu. Nah ini tuh setelah nyampe di rumah teman-teman, aku tuh sebenarnya belum masak juga ya, dan aku tuh pengen masak yang simple aja sih rencananya karena emang ini kan udah terlalu sore dan aku tuh rasanya mager banget sih mau masak yang ribet-ribet gitu ya. Jadi mau masak ikan sarden aja tadi aku udah beli. Oke, di sini aku mau tunjukin dulu ke kalian apa aja yang aku beli tadi ya teman-teman. Nah ini dia aku beli susu anak-anak. Ini tuh yang paling penting ya teman-teman, soalnya susu anak-anak udah habis. Makanya tadi sore tuh aku maksa banget ya sama Pak Su buat pergi beli susu gitu ya. Ini ada susu, ini susu. Pegang. Ini susu. Lanjut, ini ada juga diapers teman-teman. Ini diapers anak-anak. Untuk harganya aku nggak terlalu ingat-ingat banget ya, struknya udah aku buang, bukan aku buang dimainin anak-anak. Tapi ini tuh tadi aku ingin ini tuh 68 teman-teman. Terus juga kalau diapers ini tuh 50 ya, yang ukuran L. Terus aku juga beli cairan cuci piring nih teman-teman, karena di rumah tuh memang masih ada sih, masih banyak. Cuman ini aku beli aja. Alhamdulillah ini Pak Su udah mulai lancar gitu teman-teman kerjanya. Jadi sekarang itu aku pengen kalau misalnya Pak Su ada uang lebih, aku mau nyicil nyetok gitu ya, kayak cairan cuci piring, kayak misalnya gula, minyak gitu-gitu tuh pengen aku stok kalau ada rezekinya. Karena kan bentar lagi udah mau bulan Ramadan ya teman-teman. Jadi kayak persiapan aja dari sekarang gitu, mumpung ada rezekinya. Siapa tahu nanti di bulan Ramadan Pak suami itu kerjanya nggak selancar sekarang gitu ya. Jadi aku mau stok gitu, kayak mungkin tepung, gula, kayak gitu tuh kan nggak apa-apa ya di stok. Jadi aku nyicil-nyicil aja beli-beli ini gitu ya. Ini tuh kalau aku nggak salah inget teman-teman, harganya itu 8.900 ya, 9.000 lah. Ini sama kakak, ini sama kakak, ini sama adik. Nah, selanjutnya aku juga ada beli tisu teman-teman. Ini tisu yang kecil aja. Ini tuh buat pergi-pergi karena aku tuh sekarang lagi lumayan banyak juga kegiatan keluar-keluar dan kadang aku ngajakin anak-anak gitu ya. Jadi aku beli tisu ini tuh khusus buat pergi-pergi aja. Ini harganya 5.000 deh ya. Ini Pampers. Itu susu. Oke. Lanjut. Ini aku juga beli ini ya teman-teman, itu tadi aku belinya di beda toko ya, soalnya kalau yang ini kan aku belinya di Indomaret ya, kali ini aku beli di toko kelontong gitu. Ini aku ada beli tepung bumbu sajiku yang serbaguna. Terus aku juga ada beli minyak goreng ya. Padahal di belanja minggu kan aku udah beli ya teman-teman, tapi belanja minggu itu aku belinya karena itu tuh emang buat kebutuhan aku gitu ya. Nah kali ini seperti yang aku bilang tadi, aku tuh mau nyicil-nyicil nyetok gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya cepat kepake ya udah gitu, nggak apa-apa. Ini minyak masih 15 ya. Terus di sini aku juga beli ini teman-teman. Beli sabun colek. Ini aku beli yang 2000-an, aku beli 2. Karena kadang tuh aku mau nyuci sendal, sepatu gitu ya, kain lap gitu kan enak ya pakai sabun colek gitu. Dan yang terakhir ini aku belikan sarden teman-teman. Ini dia ya, aku mau masak sih ya, bentar lagi aku mau langsung masak ini. Kalau buat anak-anak nanti aku bikin ikan goreng aja, karena alhamdulillah stok ikan tuh buat anak-anak ada. Nah teman-teman, ini aja sih yang aku beli ya tadi, belanja sore tadi sama anak-anak. Ada juga sih tadi beli martabak ya, beli martabak duren tapi udah habis. Alhamdulillah ya, pokoknya sampai di rumah tadi langsung diserbu teman-teman. Udah segini aja teman-teman untuk belanjaan aku nggak ingat ya totalnya ini berapa semuanya ya teman-teman. Dan aku mau lanjut buat masak nih. Yuk temenin aku buat masak. Bye bye dulu anak, bye bye.
Oke teman-teman, di sini aku lanjut ya. Nah ini aku mau masak dulu. By the way, video ini tuh diambil sebelum suaraku itu hilang ya teman-teman. Karena memang suaraku itu hilangnya emang tiba-tiba teman-teman, kayak aku tuh dilanda batuk gitu ya. Dan ini pas aku bikin video ini suaranya masih baik-baik aja. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, namanya juga ini ya, namanya juga manusia, pasti kadang tuh ada juga masa yang lagi sakit, yang lagi drop kayak gitu. Nah, di sini aku lanjutin aja ya teman-teman ke videonya dulu. Ini aku mau masak teman-teman. Ini aku masak yang simple-simple aja sih. Aku mau masak ikan sarden dicampur sama tempe. Nah, biar ikan sarden itu jadi kayak kelihatan lebih banyak gitu ya. Jadi bisa buat menu makan malam hari ini. Terus juga bisa sampai buat besok pagi teman-teman. Palingan ya besok pagi tuh tinggal ngangetin doang gitu ya. Biar bisa buat bekalnya Pak Su juga. Every night, love to hear your voice. Oh ya teman-teman, aku tuh sering banget belakangan ini tuh di WA dan juga di DM itu ditanyain gitu ya sama teman-teman, kenapa sekarang ini aku uploadnya itu videonya itu cuma 1 hari sekali gitu ya. Apakah aku sakit yang parah banget? Enggak teman-teman. Nah selain suaraku itu hilang gitu ya, aku tuh upload video sehari sekali. Karena memang sekarang ini view itu lagi turun teman-teman. Jadi di saat view itu turun aku uploadnya sehari sekali aja. Biar apa? Biar nggak sayang aja videonya. Karena kan bikin video itu nggak mudah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya yang nonton itu dikit, itu rasanya kan lumayan nyesek gitu ya. Makanya aku uploadnya sehari sekali aja. Intinya sih menurut aku teman-teman, aku masih konsisten ya buat upload setiap hari, dan itu yang paling penting karena aku tuh ingin menjaga untuk apa ya, untuk subscriber aku tuh masih stay di video aku, karena setiap hari aku tuh masih bisa untuk update video terbaru gitu ya. Kalau seandainya view itu nanti udah bagus teman-teman, udah mulai naik lagi gitu ya, aku bakalan konsisten lagi sih upload sehari 2 kali. Tapi karena sekarang ini view-nya itu emang lagi di bawah-bawahnya banget gitu ya, aku uploadnya sehari sekali dulu. Sekalian aku juga istirahat ya teman-teman, karena kan biasanya itu yang bener-bener gencar banget sehari tuh bikin video tuh 2, terus juga ngeditnya juga harus sekaligus banyak gitu ya. Dan juga kadang tuh dubbing tuh bisa dalam sehari tuh bisa beberapa video ya, biar ngejar-ngejar buat di-upload lah gitu teman-teman. Nah kalau sekarang tuh akunya juga lebih santai gitu teman-teman. Berhubung bikin video itu emang gak semudah yang kita bayangkan ya teman-teman. Jadi kadang itu memang langsung ngefek banget sih teman-teman ketika view itu lagi turun. Jadi kayak video kita itu kayak rasanya itu sayang aja gitu ya buat di-upload gitu ya teman-teman. Kayak rasanya itu kurang dapat apresiasi gitu. Apalagi orang-orang yang bikin videonya itu yang video estetik gitu teman-teman. Masya Allah itu effortnya luar biasa loh teman-teman. Dan sekarang itu emang sih bukan aku aja yang ngerasain hal ini, banyak banget konten kreator yang lain juga ngalamin hal yang sama. Nah kayak apa ya, kayak sekarang itu emang kayak konten kreator tuh lagi pada diuji. Apalagi sekarang ini tuh lagi membludak-bludaknya banget konten kreator, baik di Facebook, di YouTube, di TikTok, di Instagram juga gitu ya. Jadi kayak persaingan itu menurut aku jadi jauh lebih ketat gitu ya untuk sekarang ini. Makanya ya daripada video kita itu bener-bener nggak ada yang nonton, sepi banget, ya udah uploadnya sehari sekali aja. Intinya setiap hari masih bisa untuk konsisten upload. Maaf ya teman-teman, akunya jadi sering curhat gitu ya sama kalian dengan keadaan view yang turun. Nggak bermaksud apa-apa sih teman-teman, cuman ya pengen curhat aja biar ada yang nyemangatin terus gitu ya. Karena terkadang teman-teman kita sebagai konten kreator itu butuh juga ya dikasih semangat, didapatkan penyemangat dari orang-orang terdekat, dari penonton gitu ya, biar kita tuh juga tetap semangat gitu. Jadi kalau misalnya aku itu kayak cerita di video aku view turun, itu aku nggak ngeluh teman-teman ya, itu bukan karena aku ngeluh, hanya itu aku cuma pengen curhat aja ke kalian biar kayak kalian juga ngerti gitu ya teman-teman, kenapa aku memutuskan untuk upload sehari sekali dulu gitu. Oke deh, sesi curhatnya udah selesai. Di sini aku mau lanjutin lagi ke videonya. Nah teman-teman, masak ikan sarden itu kan emang yang lumayan effort banget dengan minyak ya. Pokoknya minyak itu nyiprat kemana-mana. Jadi di sini tuh ya udah aku tuh sambil nungguin sambalnya. Di sini aku juga nyambi ngelap-ngelap. Karena kalau misalnya udah masak sambalnya itu nggak yang terlalu parah ya cipratan minyaknya. Jadi udah enak lah dipakai ngelap-ngelap gitu-gitu.
Nah, oke, alhamdulillah teman-teman, ini untuk si sambelnya juga udah mateng. Ini tadi udah aku masukin ya untuk sisaan dari si sausnya itu. Ini udah aku campurin, terus aku biarin masak sebentar gitu ya, sekitar 5 menit aja sih ini. Setelah aku rasa si bumbunya itu udah meresap gitu ya, udah setelah itu aku angkat. Nah, alhamdulillah teman-teman, ini udah mateng ya masakan aku, ikan sarden dicampur tempe. Ini buat masakan buat menu makan malam ini, terus juga sekalian buat bekal besok pagi. Pokoknya besok pagi tuh tinggal ngangetin aja gitu ya, jadi nggak rempong. Oke, alhamdulillah masakan udah selesai teman-teman. Ini dia menu kami hari ini. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke deh teman-teman, alhamdulillah masakan udah selesai. Lanjut di sini aku tuh beres-beres pastinya ya. Bersih-bersih, ngelap-ngelap, karena memang kalau misalnya udah masak ikan sarden tuh beneran deh ya teman-teman, kayak minyak tuh nyampe kemana-mana gitu ya nyipratnya. Jadi kayak harus bener-bener dibersihin gitu, dielap-elap sampai kinclong, biar dapurnya nggak lengket, biar dapurnya tetap bersih, dan pastinya biar dapurnya tetap ini ya, tetap nyaman, wangi juga, karena biasanya cipratan-cipratan minyak yang udah numpuk itu bisa bikin dapur kita itu bau, dan itu biasanya bakalan ngundang lalat. Oke, di sini aku lanjut buat susun cucian piring ya teman-teman. Ini adalah cucian piring aku yang aku cuci tadi pagi, dan ini aku mau beresin dulu karena memang aku tuh mau lanjut nyuci piring lagi ya, karena memang nyuci piring itu dalam sehari itu bisa beberapa kali ya teman-teman. Iya, namanya juga kan kayak perkakas-perkakasnya selalu dipakai, jadi ya wajar banget ya banyak banget cucian piringnya. Kalian lagi pada ngapain nih teman-teman sekarang ini? Ada yang lagi masak juga nggak? Atau mungkin kalian tuh yang lagi nyantai-nyantai gitu? Boleh tulis di kolom komen ya teman-teman. Kalian tuh udah pada masak belum sih teman-teman? Kalau misalnya aku tuh emang tim yang masak setiap hari ya. Walaupun aku bikin video ataupun nggak bikin video, tetap itu setiap hari aku pasti masak ya teman-teman. Jadi kalau misalnya aku nggak bikin video masak gitu ya, itu bukan berarti aku nggak masak. Aku tetap masak kok. Cuman biasanya ya ada masanya aku nggak mau videoin, ada masanya ya aku videoin, karena kadang itu kalau misalnya aku nggak videoin itu mungkin bisa jadi waktunya itu benar-benar mepet gitu ya, waktunya lagi nggak banyak, makanya kadang suka nggak di videoin gitu. Karena ya nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, kalau misalnya bikin video itu emang jauh lebih lama, terus juga jauh lebih effort gitu ya kita itu masaknya gitu, karena apa harus divideoin, ngegeser tripod itu berulang-ulang kali gitu ya, belum lagi ngecek pencahayaan segala macam itu juga berulang-ulang kali gitu. Itu bener-bener effort banget teman-teman. Jadi kalau misalnya kita tuh bikin konten itu emang waktunya itu bener-bener luang gitu ya. Makanya aku tuh bisa bikin konten dalam sehari itu bisa beberapa kali, karena ya waktuku itu dia di rumah terus, dan aku ngerasa waktuku itu luang banget gitu ya, nggak ada yang benar-benar mepet-mepet banget gitu ya. Pokoknya jarang sih teman-teman, kecuali kalau misalnya pas aku lagi ada kegiatan di luar, nah terkadang barulah gitu ya aku tuh ngerasa waktuku agak sedikit mepet, palingan gitu sih. Kalau misalnya cuma di rumah doang nggak kemana-mana, biasanya aku juga enak ya mau konten apa-apa, karena waktunya itu kayak jauh lebih banyak gitu. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini aku udah selesai buat nyuci-nyuci piring. Masya Allah, lega banget ya rasanya. Aku juga mau ucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.